Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Eja dari SMP Negeri 50 Bandung, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Suhada SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Supardi SPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus memiliki nilai-nilai dan dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak tersebut berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak terdiri dari pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memiliki profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak harus memiliki visi sebagai murid impian di masa depan. Visi tersebut dijadikan sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Untuk mencapai visi tersebut, dapat digunakan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja sebagai sebuah pendekatan kolaborasi dengan melakukan perubahan berbasis kekuatan. Budaya positif. Dalam pencapaian visi guru penggerak dengan menggunakan tahapan-tahapan bagja akan memunculkan dan mengembangkan pembiasaan-pembiasaan positif yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif pada ekosistem sekolah. Melalui penerapan disiplin positif ini, diharapkan dapat terbentuk murid-murid yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki dan memahami nilai-nilai guru penggerak, serta dapat melakukan perannya sebagai guru penggerak untuk mencapai visi guru penggerak yang telah dibuat sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam proses pencapaian visi dapat digunakan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, dan dalam implementasi inquiry apresiatif ini akan menumbuhkan budaya positif pada ekosistem sekolah sehingga dapat mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Refleksi modul 1.4 budaya positif. Pada refleksi ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Materi yang pertama dipelajari adalah disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif merupakan salah satu bentuk kontrol yang digunakan untuk melatihkan anak menjadi bertanggung jawab sebagai bentuk disiplin tanpa memberikan hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Penguatan positif atau bujukan serta kritikan bukanlah kontrol yang positif. Perilaku memaksa yang dianggap sebagai kontrol tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan akan membentuk hubungan permusuhan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dan akan membuat identitas gagal bagi siswa. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada. Salah satunya tentang pemberian reward atau penghargaan.
Selama ini, pemberian reward atau penghargaan ini saya anggap betul. Ternyata, apabila kita salah menempatkannya, penghargaan ini justru dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan ternyata bisa bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, ketika menangani masalah murid, saya tidak lagi menggunakan hukuman atau sanksi, tetapi mencoba menerapkan restitusi serta memposisikan diri sebagai manajer. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika menangani permasalahan murid yang melanggar peraturan, saya berusaha menerapkan restitusi, tetapi hal ini kadang bersinggungan dengan pihak kesiswaan yang bersikeras dengan penerapan sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah yang sudah ada. Dan hal ini kadang membuat saya dan pihak kesiswaan mengalami perdebatan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pada saat itu, terus terang saja saya merasa was-was. Apakah langkah yang saya ambil ini dan saya terapkan bisa diterima oleh guru-guru yang lain atau tidak? Apalagi selama ini penanggulangan pelanggaran selalu mengacu pada sanksi yang tertera di tata tertib sekolah. Tapi dengan penjelasan secara persuasif, akhirnya ada beberapa guru yang mulai menerima langkah-langkah yang saya jalankan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, saya dapat mengubah teknik penyelesaian penanggulangan masalah murid yang biasanya melalui sanksi atau hukuman, sekarang dengan menjalankan restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Sedangkan hal yang perlu saya perbaiki, teknik sosialisasi terhadap warga sekolah terkait cara penanganan masalah, termasuk mengalihkan dari tata tertib yang biasanya dibuat oleh sekolah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disusun bersama dengan murid. Nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai yang pertama adalah pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa bahwa ketika anak merasa bersalah terhadap perilakunya, maka akan membuat anak menjadi lebih baik. Posisi kontrol yang kedua sebagai teman. Saat itu saya merasa bahwa ketika memposisikan sebagai teman, maka anak akan dengan mudah mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya ketika menempatkan diri pada posisi kontrol ini, saya merasa lebih senang dan lebih bisa mengelola emosi ketika menghadapi permasalahan murid. Perbedaan yang saya temui adalah terkait solusi yang timbul.
atas permasalahan murid. Biasanya, solusi ini muncul dari kita, dari guru. Tetapi setelah menggunakan restitusi, justru solusi muncul sendiri dari murid berdasarkan keyakinannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ya, saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi. Tetapi, langkah-langkah yang saya lakukan belum lengkap seperti tahapan restitusi yang sebenarnya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah, di mana pada tahap ini saya menanyakan alasan-alasan murid melakukan kesalahan dan mereka menyadari sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah teknik menjalin kolaborasi dan membangun kesadaran semua stakeholder sekolah untuk membangun budaya positif. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.